Prinsip desain. Kalau di beton Anda pakai prinsip desain apa? Di beton pakai apa prinsip desainnya? LRFD, Pak. LRFD ya. Load and resistance. Load and resistance faktor desain. Ya. Selain dari ini ada apa? Beton nggak pakai memang, tapi baja pakai. Satu lagi ada apa mestinya? Nggak pernah ketemu yang satu lagi. Satu lagi namanya ASD. Ini adalah allowable. Kalau dulu di mekanika bahan kita sebutnya allowable stress design, S-nya untuk stress. Jadi yang dibuat izin itu tegangannya. Tapi di AISC dia ganti. Dia tidak pakai stress, tapi pakai strength. Ya. Agar paralel dengan LRFD ini ya. Jadi prinsipnya AISC mengizinkan kita menggunakan prinsip ASD ini atau LRFD ya. Jadi dari depan kalau Anda mau mendesain struktur baja atau mau mengecek struktur baja, Anda bisa tetapkan saja dari awal, saya mau pakai LRFD ya sudah kerjakan ini sampai selesai. Atau ASD sampai selesai bisa. Asal memenuhi syarat artinya desain Anda oke ya. Jadi tidak perlu dikerjakan dua-duanya ya. Ya kalau di kelas karena kita sedang kuliah ya soal ya gimana soal ya. Kerjakan ini dan ini. Ya artinya Anda ngerjakannya 2 kali gitu aja. Tapi di desain aktualnya nanti Anda hanya akan perlu memilih salah satu di antara keduanya. Karena ISC memang membuat keduanya ini jadi paralel ya. Bisa dikerjakan dua-duanya sekaligus sambil bareng bisa. Tapi kan kalau di pekerjaan, kalau di kuliah sih bisa tinggal nyuruh ya. Kalau di pekerjaan jam kerjanya Anda nambah ya, nanti kantornya bayar 2 kali kalau pakai dua-duanya sekalian. Nah, di ASD dulu yang lebih gampang ya. Di allowable waktu masih stres dulu, mudah-mudahan masih ingat di mekanika bahan sebelum strength, itu allowable stress design itu prinsipnya adalah tegangan yang terjadi, ini yang kita hitung dari struktur kita, harus lebih kecil atau sama dengan tegangan yang diizinkan. Prinsipnya begitu ya. Ini allowable stress design yang rasanya mungkin kalau saya memperkenalkannya di mekanika bahan seperti ini. Tegangan yang terjadi harus lebih kecil daripada tegangan izin. Tegangan izinnya sendiri itu tegangan batas. Nah, batas ini yang kalau di kita baja nanti itu salah satu di antara dua itu. Bisa yield, bisa ultimate ya, yang tadi tergambar di sini. Tegangan batas dibagi dengan sebuah faktor keamanan ya. Jadi tegangan batasnya diturunkan dulu sampai satu izin tertentu, baru tegangan yang terjadi pada struktur tidak boleh melewati yang ini. Jadi kalau ditanya apa yang terjadi kalau ini melewati izin, tegangan yang terjadi melewati izin, bisa jadi tidak terjadi apa-apa karena masih jauh dari batas gitu ya. Artinya ya masih aman. Tapi ketentuannya bilang seperti ini. Ini waktu masih stres. Nah, pindah dulu ke atas. Sedangkan LRFD yang diperiksa bukan tegangan ya. Kalau di LRFD yang diperiksa apa? Di beton kemarin yang diperiksa apa? Kemarin tuh kalau nggak salah ada momen ya, kalau lagi lentur momen ya, MU dibandingkan dengan momen nominal gitu ya. Tapi momen nominalnya dikurangi sedikit dengan sebuah faktor gitu ya. Momen. Tapi bisa juga nggak momen kan? Kalau di kolom apa? Anda belajar kolom nggak ya? Di beton? Atau belajarnya balok dan plat aja? Kalau di kolom mungkin bukan momennya, tapi tekannya gitu ya. TU kecil sama V
kali PN gitu ya prinsipnya. Jadi gaya dalamnya yang dibandingkan. Yang ini adalah gaya dalam yang terjadi di struktur. Jadi ini urusannya analisis struktur nih, bukan urusannya beton atau baja. Di kita juga ini urusannya mekanikanya. Gitu ya. Anda dikasih struktur, nanti hitung sendiri MU dan PU-nya. Ya bisa saja kalau soalnya masih baik gitu di depan, dikasih MU dan PU-nya. Ya. Artinya strukturnya sudah dihitung, pokoknya MU-nya sekian, Anda tinggal bandingkan dengan hitungan betonnya atau hitungan bajanya. Jadi hitungan bajanya ada di sini. Ya. ISC-nya muncul di sini. Mengecek apakah penampang yang kita pilih, kekuatan nominalnya ada di sini, sedangkan dari strukturnya kita punya ultimate ini. Nah ini kalau di LRFD itu berasal dari, kalau tidak salah lambangnya gamma I kali QI gitu ya. Masing-masing beban punya faktor sendiri ya, karena ini kan ada faktornya ada dua nih ya. Kalau ini cuma safety factor, faktor keamanan. Kalau ini faktornya ada dua, ada load faktor, ada resistance faktor gitu ya. Resistance faktor yang di sebelah sini yang V. Nah, kalau di faktor keamanan ini pembagi, jadi SF-nya besar dari 1. Karena ini dikali, maka V-nya ini faktor reduksi kekuatan itu harus kurang dari 1 gitu ya. Jadi kekuatan nominal dikurangi dengan mengalikannya dengan V yang nilainya kurang dari 1 ini. Lalu momen ultimate atau tekan ultimate atau tarik ultimate nanti kalau kita tarik dihitung dari struktur dengan beban-beban yang punya faktor sendiri-sendiri ya. Nah, IESC mengandalkan ASC yang terakhir itu 716 untuk mendapatkan gaya ultimate ini, gaya dalam ultimate ini. Jadi aturan pembebanannya ikut yang ada di ISC 716. Rasanya ACI juga begitu ya. Jadi misalnya kalau ada beban mati saja ini faktornya 1,4 ya. Kalau ada mati ada hidup, yang ini tetap berlaku ya. 1,4D tetap harus dicek, tapi terus ada juga 1,2D tambah 1,6L ya. Jadi ini bisa dua-duanya gitu ya. Terus kalau ada anginnya, wind angin, ada apa lagi yang harus diperiksa ya. Jadi beban-beban ini ada kombinasinya dan semua dicantumkan di ASCE 716 ya. Peraturan pembebanan. Indonesia juga mengadopsi ini di peraturan pembebanan Indonesia ya. Mungkin yang diadopsi sama seperti baja tadi, bukan 716 tapi yang sebelumnya yang 710 ya. Yang tahun 2010. Gitu. Ini LRFD dan ini digunakan di baja ya. Jadi gaya dalam ultimate dihitung dari struktur dengan menggunakan faktor beban yang sesuai dibandingkan dengan kapasitas nominal dari penampangnya. Ini yang kita cari, kita pilih penampangnya, atau kalau cuma analisis saja penampangnya dikasih, Anda hitung MN dan PN-nya kalau ini, lalu bandingkan ya. Makanya kalau di textbook ini dia nulisnya dibalik gitu ya. Ketentuan LRFD itu dia tulisnya tidak begini, tapi gini. VMN yang Anda desain harus lebih besar atau sama dengan MU. Ya, ya itu mah sama aja gitu. Saya melihat ini ya sama aja gitu. Tapi artinya yang kita kerjakan dalam desain baja itu yang ini sebenarnya. Memilih penampang sehingga VMN yang diperoleh itu lebih besar daripada yang kita hitung di struktur. Ya sama aja lah gitu. Ini biar politically correct ya nulisnya begini gitu ya. Sama. Nah, ISC membuat hal yang sama seperti ini untuk ASD, Allowable Stress Design, dan menggantinya menjadi Allowable Strength Design. Untuk kombinasi pembebanannya, ISC 716 juga menyediakan yang kasus ini ya. Namanya serviceability ya. Serviceability limit state ya. Jadi kondisi beban layan ya. Bebannya tidak dikasih faktor ya. Jadi ada D saja, kemudian D tambah L. Nah, kalau ada anginnya, kalau nggak salah L-nya jadi 0,75 atau berapa begitu ya. L tambah dan seterusnya gitu. 0,75 ini bukan faktor beban, tapi memang dari statistiknya saja gitu. Jadi kalau ada angin besar, W gitu ya.
statistiknya bilang beban hidupnya nggak pernah penuh, ya. Jadi diturunkan sebagainya. Jadi faktor bebannya tetap dipakai dari ASC 716 juga karena disediakan. Ini di section 23 atau 24 gitu ya. Dia rasanya yang ini duluan ya. Ini 2.3, ini 2.4 ya. Di ASC 716 nanti Anda tinggal lihat aja. Kalau saya salah ngutip mungkin bergeser 1-2, tapi yang jelas di bab 2. Nah, ISC mensyaratkan perhitungan ini menghasilkan momen dan P juga. Pokoknya gaya dalam, bukan tegangan. Jadi tegangannya ganti. Jadi M atau P atau gaya dalam yang sesuai, kayak tarik dan sebagainya. Cuma labelnya A. Ya, labelnya A. Kalau di sini labelnya U, ultimate. A ini allowable sebenarnya, dari allowable, tapi kan ini bukan, ya ini allowable sih sebenarnya, yang ini, yang izin ini kan ya. Ini allowable jadinya. Jadi MA-nya. Enggak, tapi ini belum allowable ya. Ini yang dari struktur, betul ya. MA dan PA ini dari struktur ya. Keluarnya dari A-nya dari allowable, tapi ini bukan izin yang ini. Ini tuh menggantikan sigma sebenarnya. Jadi MA dan PA itu seperti MU dan PU di sini, tapi diperolehnya dari kombinasi pembebanan yang berbeda yang tidak ada faktor bebannya. Begitu. Jadi dari analisis struktur kita dapatkan ini, dan nilainya harus lebih kecil atau sama dengan, karena ini sudah gaya dalam, ya tetap saja nominal, MN atau PN. Jadi MN ini di ASD itu akan sama dengan MN di LRFD. Momen nominal yang sama, karena itu toh kekuatan penampang ya, nggak ada urusannya sama prinsip desain. Penampang ini kuatnya sekian kalau menerima momen lentur. Kalau menerima tekan sekian, kalau menerima tarik sekian. Jadi momen nominal dihitung sekali saja kalau di AISC, bisa digunakan di mana saja. Nah, faktor keamanan sini ini di AISC dipakai lagi. Jadi MN kalau di sini dibagi dengan faktor keamanan, kalau di AISC hurufnya omega. Habis papannya. Ya, gitulah. Dari yang penuh ini kalau mau diringkasnya di mana, di sini aja. Bentuknya menjadi di sini MU harus lebih kecil atau sama dengan VMN, sedangkan di sini MA harus lebih kecil atau sama dengan MN dibagi omega. Kalau yang diperiksa tekan atau tarik P, ini kecil atau sama PN, PA harus lebih kecil atau sama dengan PN dibagi omega. Nah, nilai V berbeda-beda ya. Waktu di beton juga macam-macam kan ya. Tergantung, kalau untuk MN dengan untuk tekan beda V-nya. Untuk geser juga beda lagi V-nya ya. Jadi ini V ikut macam-macam ini nilainya. Tergantung dari gaya dalamnya. Omega juga demikian. Tergantung gaya dalamnya, bahkan tidak tergantung gaya dalamnya saja. Tergantung kegagalannya juga nilainya bisa berbeda. Kegagalan yield sama kegagalan fraktur omeganya berbeda. Yang pasti kalau posisinya begini, ini omega pasti lebih besar dari 1 ya. Kalau ini posisinya seperti ini, V-nya harus lebih kecil dari 1. Jadi di ketentuannya semua ada nih, dua-duanya selalu ada. ASD dan LRFD.